Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 2 akan menjelaskan bab 4 tentang waralaba dan pembelian bisnis. Dengan anggota kelompok saya sendiri Inaya Maulidina dengan NPM akhir 024, Putri Nuraini Ajahra dengan NPM akhir 072, Vita Riyadiandari dengan NPM akhir 111, dan Bunga Ayu Nintias dengan NPM akhir 118. Di sini saya akan menjelaskan apa itu waralaba. Waralaba atau franchise adalah suatu bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik merek dagang, produk, atau sistem usaha franchisor itu memberikan hak kepada pihak lain, franchise, untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan nama, merek dagang yang sudah dikenal, produk atau jasa yang sudah teruji, lalu sistem operasional dan manajemen yang sudah ditetapkan oleh franchisor. Selanjutnya yaitu terminologi waralaba. Dua lembaga pemerintahan Amerika Serikat yaitu Small Business Administration dan Federal Trade Commission bersama dengan International Franchise Association menyediakan definisi yang baik mengenai istilah waralaba. Yang pertama, franchisor, yaitu pemilik merek atau brand yang memberikan hak bisnis. Yang kedua, franchise, orang atau perusahaan yang membeli hak untuk menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga, produk and trade name franchise, yaitu franchise menjual produk bermerek, contohnya dealer mobil atau Coca-Cola. Yang keempat, bisnis format franchising, yaitu franchise mendapat sistem bisnis lengkap seperti pelatihan, pemasaran, pembiayaan. Yang kelima yaitu franchise kontrak, yaitu perjanjian dan hukum antara franchisor dan franchise. Yang terakhir yaitu master lisensi, yaitu perantara yang menjual waralaba strategi pertumbuhan waralaba. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk strategi pertumbuhan waralaba. Yang pertama, multiple unit ownership, yaitu satu franchise memiliki lebih dari satu unit waralaba. Yang kedua, area developer, yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan hak membuka beberapa outlet di area tertentu. Yang ketiga yaitu piggyback franchising, yaitu waralaba beroperasi dalam fasilitas bisnis lain. Yang keempat, multi-brand franchising, yaitu satu franchise itu mengoperasikan beberapa merek dalam satu struktur perusahaan. Yang terakhir, CO branding, yaitu menggabungkan dua merek waralaba dalam satu kepemilikan. Selanjutnya, dampak waralaba. Menurut Franchise Business Economy Outlook 2015, bisnis waralaba itu memberikan lebih banyak lapangan kerja dibanding banyak industri lainnya. Pada 781.794 outlet waralaba, tercatat 8,8 juta pekerjaan langsung dengan pendapatan 889 miliar dolar, menyumbang 5,1% dari produk domestik bruto Amerika Serikat. Waralaba juga itu mendorong pertumbuhan di bisnis non-waralaba seperti pemasok dan lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai pro dan kontra waralaba. Jadi di sini pro dari waralaba adalah yang pertama, resiko kegagalannya itu menjadi lebih kecil. Lalu yang kedua, nama atau merek itu sudah dikenal, artinya bisa menarik pelanggan lebih cepat. Terus yang ketiga, sistem bisnis dan rencana operasional itu sudah ada. Yang keempat, dukungan dari pemilik waralaba seperti manual, promosi, pelatihan, dan bantuan finansial sudah ada. Lalu yang terakhir itu ada pasokan dan daya beli menjadi lebih murah. Selanjutnya itu adalah kelemahan waralaba. Jadi beberapa perusahaan waralaba melakukan praktik tidak etis seperti merusak reputasi dan pelanggaran peraturan dan kode etik. Terus yang kedua itu adalah masalah keuangan. Jadi biaya yang tinggi untuk tetap menjadi penerima waralaba serta iklan dan royalti mengurangi keuntungannya. Terus habis itu ada persaingan sesama penerima waralaba, itu dimana konflik batas wilayah antara penerima waralaba. Yang terakhir itu adalah masalah manajemen. Menjadi penerima waralaba bukan pemilik penuh bisnis sehingga peraturan bisa berubah kapanpun. Selanjutnya itu adalah biaya menjadi penerima waralaba. Jadi biaya waralaba awal itu adalah puluhan ribu hingga ratusan ribu dolar. Biaya investasi yaitu seperti tempat, inventaris, dan peralatan. Lalu selanjutnya ada royalti yang dimana 5-6% dari penjualan kotor. Lalu ada biaya iklan yang dimana 1-2% dari penjualan. Selanjutnya yaitu adalah mengevaluasi peluang waralaba.
Jadi calon penerima waralaba itu harus mengidentifikasi perusahaan waralaba yang diminati dan menyelidikinya secara menyeluruh. Yang kedua yaitu calon pemberi waralaba yang tertarik untuk mengembangkan bisnisnya harus menjawab beberapa pertanyaan sebelum menawarkan opsi waralaba kepada calon penerima waralaba. Selanjutnya yaitu memilih waralaba. Seiring berkembangnya bisnis waralaba, proses memilih waralaba yang tepat menjadi lebih mudah. Minat biasanya muncul dari pengamatan pribadi atau paparan iklan di media seperti surat kabar, majalah, maupun internet. Banyak publikasi ternama yang tidak hanya memberikan berita tentang waralaba, tetapi juga menampilkan iklan dari pewaralaba. Yaitu menyelidiki potensi waralaba. Karena waralaba membutuhkan investasi besar dan komitmen yang jangka panjang, maka penyelidikan mendalam sangat penting. Evaluasi bersifat dua arah, yaitu franchisor menilai calon franchise dan franchise menilai franchisor. Calon penerima waralaba perlu skeptis pada franchisor yang terburu-buru meminta kontrak. Selanjutnya yaitu menjadi pemberi waralaba. Untuk menjadi franchisor, pemilik bisnis harus memastikan model usahanya dapat direplikasi, menyiapkan biaya yang besar seperti dokumen pelatihan dan pemantauan, serta mendapat dukungan yang ahli. Selanjutnya diperlukan manual operasional yang jelas, kepatuhan pada aturan pemerintah, dan kemampuan memberi nilai tambah jangka panjang, yaitu inovasi, pemasaran, dan pelatihan agar franchise tetap bertahan. Selanjutnya yaitu masalah hukum dalam waralaba. Kontrak waralaba kerap menjadi sumber konflik antara franchisor dan franchise. Karena itu sangat penting untuk meninjau isi kontrak dengan bantuan yang ahli hukum agar tidak merugikan di kemudian hari. Selain itu, franchise juga wajib mempelajari Franchise Disclosure Document atau FDD secara mendalam untuk memahami hak, kewajiban, biaya, serta risiko hukum yang mungkin timbul dalam menjalankan usaha waralaba. Selanjutnya yaitu membeli bisnis yang sudah ada. Berikut ada beberapa yang menjadi alasan mengapa harus membeli bisnis yang sudah ada. Yang pertama, untuk mengurangi beberapa ketidakpastian dan hal-hal yang tidak diketahui yang harus dihadapi ketika memulai bisnis dari awal. Yang kedua, untuk memperoleh bisnis dengan operasi yang sedang berjalan dan hubungan yang mapan dengan pelanggan dan pemasok. Yang ketiga, untuk mendapatkan bisnis yang mapan dengan harga di bawah biaya untuk memulai bisnis baru atau membeli waralaba. Dan yang keempat, untuk memulai bisnis lebih cepat daripada memulai dari awal. Berikut cara menemukan bisnis untuk dibeli. Yang menjadi sumber dari bisnis yang sudah ada itu ada pemasok, distributor, asosiasi dagang, bankir, agen properti, dan pialong bisnis. Berikut ada panduan dari SBA atau Small Business Administration. Yang pertama itu ada identifikasi minat. Yang kedua, mempertimbangkan bakat atau keterampilan. Yang ketiga, menentukan syarat, yaitu lokasi, jam, skala, serta menghitung kemampuan investasi. Selanjutnya yaitu menyelidiki dan mengevaluasi bisnis yang tersedia. Berikut ada uji tuntas dalam pembelian bisnis menurut US Small Business Administration atau SBA. Yang mana hal yang perlu diperiksa yang pertama yaitu lisensi dan izin, yang sesuai industri dan lokasi. Yang kedua, zonasi, pastikan sesuai aturan wilayah. Yang ketiga, lingkungan, yaitu cek regulasi jika akuisisi properti. Yang keempat, surat pernyataan keinginan yang dimana harga dan syarat pembelian. Yang kelima, perjanjian kerahasiaan, yaitu melindungi informasi penjual. Yang keenam, kontrak dan sewa, negosiasi ulang jika perlu. Yang ketujuh, laporan keuangan dan pajak 3-5 tahun, audit independen, profitabilitas dan kewajiban pajak. Dan yang kedelapan, dokumen lain seperti properti, pelanggan, penjualan, SDM, dan iklan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kuantitatif dalam menilai bisnis. Nah, jadi kalau kita mau mulai bisnis, itu nggak bisa hanya cuma karena laporan keuangannya aja. Kita juga harus cek dokumen pendukungnya, kayak misalnya SPT pajak, faktur, dan juga laporan bank. Nah, secara umum ada 3 cara penilaian bisnis. Yang pertama, berbasis aset. Nah, cara nilai bisnis berbasis aset itu, kita harus melihat nilai barang atau properti yang dimiliki.
Nah, yang kedua, berbasis pasar. Yang berbasis pasar ini, kita harus lihat bisnis itu punya nilai dari harga yang berlaku di pasaran atau enggak. Dan yang terakhir, berbasis arus kas, yaitu melihat seberapa lancar arus masuk dan juga keluar uang di bisnis tersebut. Nah, kalau misalnya tadi kita udah lihat faktor kuantitatif dalam menilai bisnis, di sini saya akan menjelaskan faktor non-kuantitatif dalam menilai bisnis. Nah, untuk menilai bisnis itu bukan cuma nilai pakai angka, tapi juga ada hal-hal non-kuantitatif yang nggak kalah penting. Misalnya kondisi pasar, tingkat persaingan, terus rencana pengembangan komunitas. Kita juga perlu perhatiin hubungan dengan karyawan, terus kondisi fisik bangunannya, kesesuaian harga produk dengan pasar, bahkan apa ada utang atau gugatan hukum. Jadi, dalam menilai bisnis kita harus lihat dari dua sisi, dari angka dan juga non-angka. Selanjutnya saya akan membahas tentang negosiasi dan penutupan kesepakatan. Nah, setelah penilaian itu selesai, harga bisnis biasanya ditentukan lewat negosiasi. Nah, di sini pembeli itu bebas memilih mau beli aset tertentu aja atau langsung seluruh bisnisnya. Nah, tahap ini nggak kalah penting karena di sini ada kesepakatan soal ganti rugi, terus syarat-syarat pembayaran dan juga perjanjian hukum lainnya. Nah, untuk lebih aman, biasanya penutupan ini dilakukan dengan bantuan pihak ketiga agar semua dokumen hukum itu beres, termasuk pajak dan legalitas lainnya. Nah, supaya lebih jelas, di sini saya akan ngasih contoh nyata tentang study case akuisisi 5 kilo oleh Warung Pintar. Nah, pada tahun 2019, Warung Pintar itu mengakuisisi 5 kilo. Tujuannya untuk memperluas akses pasar bagi petani lokal. Nah, dengan jaringan Warung Pintar, petani bisa lebih mudah menyalurkan hasil panennya ke warung-warung dengan harga yang lebih murah dan juga lebih cepat. Dampaknya besar karena petani terbantu, distribusi pangan membaik, dan juga ekonomi lokal ikut berkembang. Kesimpulan dari materi ini adalah waralaba dan pembelian bisnis sama-sama menawarkan cara cepat memulai usaha dengan resiko lebih kecil dibandingkan merintis dari awal. Waralaba memberi keuntungan berupa merek dan sistem yang sudah teruji, tetapi menuntut biaya tinggi dan kepatuhan pada aturan finansial. Nah, sementara itu, membeli bisnis yang sudah ada mengurangi ketidakpastian karena jaringan pelanggan serta operasional telah terbentuk. Namun, tetap perlu diuji tuntas yang cermat. Nah, kedua strategi ini membutuhkan analisis matang agar mampu memberikan keuntungan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.